Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Saya tidak akan memperpanjang mukadimah biar videonya tidak terlalu panjang. Kita langsung ke pokok permasalahan. Jadi penyakit diabetes mellitus ini sudah sangat umum pada masyarakat kita. Di masyarakat itu banyak yang mengenal dengan nama kencing manis. Apa sebenarnya penyakit diabetes itu? Saya akan coba mengulas secara singkat dan padat sehingga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari penjelasan ini. Jadi penyakit diabetes mellitus, baik yang sudah terkena maupun yang belum terkena, na'udzubillah min zalik, yang mudah-mudahan tidak mengenai Anda, tapi kita perlu memahami sehingga kita bisa mencegah, karena mencegah bagaimanapun lebih baik daripada mengobati. Penyakit diabetes ini ada permasalahan dalam masalah sistem endokrin ya. Kalau saya sederhanakan bahasanya ya hormon. Ada hormon yang tidak berfungsi, yaitu hormon insulin. Hormon insulin ini itu diproduksi oleh organ di tubuh kita, nama organnya itu pankreas. Biar ada gambaran kepada Anda yang mungkin yang masih awam, yang awam tentang masalah anatomi tubuh, Anda bisa lihat gambarnya di samping ini. Pankreas namanya ya. Posisinya itu di dekat lambung atau tepatnya di belakang lambung. Itu dia memanjang ke arah kiri. Tetapi kepalanya yang bagian yang lebih besar itu berada di lebih ke tengah dan agak menjorok ke kanan. Dan dia akan bertemu dengan organ yang namanya usus 12 jari atau dalam bahasa medisnya duodenum. Jadi kepala pankreas itu ketemu dengan usus 12 jari. Ya. Sedangkan bagian ujungnya yang lebih lancip itu mengarah ke sebelah kiri. Jadi letaknya di dekat dengan lambung atau di belakang lambung dan berhimpitan dengan usus 12 jari kepalanya. Jadi kita pahami dulu letaknya, baru nanti fungsinya apa. Jadi organ pankreas ini dia mempunyai saluran. Dari organnya dia mempunyai saluran keluar nanti yang bermuara ke usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini tempat apa? Apa gunanya? Ini tempat makanan dicerna ya. Jadi dari lambung, coba dilihat gambarnya, dari lambung makanan itu ditampung. Lalu lambung mengeluarkan asam lambung. Untuk apa? Supaya makanan itu bisa dilunakkan, bisa dihancurkan sebelum nanti diteruskan ke usus 12 jari dan seterusnya ke usus halus, baru di situ diserap. Jadi setelah lambung melunakkan makanan, jadi dia dibentuk berupa pasta ya, karena asam lambung itu akan menghancurkan, melunakkan, mengaduk makanan itu sehingga dia berbentuk seperti pasta, sudah lunak, baru lambung ini punya katup, di bawah itu punya katup, dimasukkanlah makanan ini sedikit demi sedikit, tidak sekaligus, bertahap dimasukkan ke usus 12 jari atau duodenum. Di duodenum ini pankreas menyemprotkan atau memberikan. Apa yang disemprotkan di situ? Itu adalah getah pencernaan atau enzim pencernaan. Jadi pankreas ini punya fungsi dua. Yang pertama dia fungsinya sebagai eksokrin. Artinya, yang sederhana aja ya. Artinya dia itu memberi enzim pencernaan. Untuk apa? Untuk mencerna makanan yang sudah dihancurkan oleh lambung tadi, yang sudah dihancurkan di lambung. Nah, jadi dia memberi enzim pencernaan. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua fungsi endokrin. Dia menghasilkan hormon. Hormon ya. Hormon yang sangat penting dihasilkan oleh pankreas itu adalah hormon insulin. Sebenarnya bukan insulin saja. Dia juga memproduksi hormon yang lain. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ini yang penting-penting saja. Kalau kita uraikan semua ya tidak cukup, waktunya 10 menit. Atau 15 menit juga tidak akan cukup. Ini yang penting saja supaya ada pemahaman kepada kita bahwasanya oh pankreas itu ternyata kerjanya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya. Gitu ya. Baik, setelah makanan berada di usus 12 jari atau duodenum, lalu pankreas mulai melakukan fungsinya ya. Tapi sebelumnya usus 12 jari itu memberi sinyal dulu dengan mengeluarkan hormon tertentu sehingga
pankreas ini memproduksi enzim pencernaan tadi untuk mencerna makanan. Dia nanti cairan yang dari pankreas, getah pencernaan dari pankreas itu nanti akan bergabung dengan getah pencernaan yang berasal dari kantung empedu. Nah, kita tidak bahas tentang empedu sekarang, nanti ada bahasan khusus. Jadi kantung empedu ini terletak di liver. Anda bisa lihat gambar secara sekilas. Intinya sekarang kita tidak membahas tentang empedu dan liver, kita fokus kepada organ pankreas yang menyebabkan diabetes. Bermuaralah getah pencernaan ini ke dalam usus 12 jari. Setelah cairan getah pencernaan dari pankreas ini bergabung dengan cairan getah pencernaan dari empedu, dia akan masuk ke dalam usus 12 jari, mulai melaksanakan fungsi mencerna makanan. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas ini terdiri dari berbagai macam zat aktif ya, seperti NaCHO3. Dia membuat suasana basah di dalam usus 12 jari. Ada juga tripsinogen. Tripsinogen ini untuk memecah protein. Lipase pankreas ya, dia akan memecah lemak. Ada juga amilase pankreas. Ini tidak perlu kita kaji terlalu rinci, ini sangat panjang ya bahasanya ya. Intinya gini aja lah, pankreas menghasilkan getah pencernaan untuk mencerna makanan. Pankreas mempunyai dua fungsi, menghasilkan getah pencernaan. Kita sudah paham ya bagaimana tadi ceritanya. Fungsi yang kedua, ini yang penting ya, ini berhubungan dengan diabetes. Dia menghasilkan apa? Hormon insulin dan hormon glukagon. Apa beda hormon insulin dan glukagon? Nah, jadi dua hormon ini sebenarnya ada lagi hormon yang lain, tapi kita tidak bahas itu, terlalu rumit untuk dipahami. Cukup dua ini yang penting, insulin dan glukagon. Jadi dua hormon ini bekerja antagonis ya. Jika insulinnya bekerja, glukagon akan mundur. Jika glukagonnya maju, insulinnya mundur. Jadi insulin ini dan glukagon ini, dia mengatur gula darah. Normal dan tidak normalnya gula darah dalam tubuh kita ini diatur oleh insulin glukagon. Sedangkan insulin dan glukagon ini dihasilkan oleh pankreas. Jadi Anda bisa bayangkan kalau pankreasnya rusak atau sakit atau meradang atau ada kanker tumor di situ, pasti ini akan bermasalah sehingga gula darahnya tidak bisa dikontrol. Sekarang kita masuk yang pertama, hormon insulin. Apa fungsinya? Jadi hormon insulin ini fungsinya menurunkan gula darah. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya dia akan merubah glukosa atau gula itu menjadi energi, dan dia juga akan kelebihan gula darah di dalam tubuh kita itu akan disimpan di, boleh kita bilang gudang cadangannya energi lah. Di mana itu? Di liver, di hati. Jadi kelebihan gula itu akan disimpan di hati dan di otot sebagai energi cadangan. Apabila suatu saat dibutuhkan, dia akan diambil lagi, dimasukkan lagi ke dalam darah. Untuk mengambil lagi, memasukkan lagi ke dalam darah ini bukan kerja insulin lagi. Itu udah kerjanya glukagon. Makanya saya bilang tadi dia kerjanya antagonis ya. Ketika insulin yang naik, glukagonnya mundur dan sebaliknya. Nah, coba Anda bayangkan ketika insulinnya tidak ada atau tidak cukup. Apa yang terjadi? Otomatis gula yang ada di dalam tubuh kita itu akan tinggi. Karena tidak bisa disimpan ke dalam hati, tidak bisa disimpan ke dalam otot, atau tidak bisa dirubah menjadi energi. Itulah yang menyebabkan penyakit diabetes atau kencing manis. Sampai sini paham ya? Begitu proses yang terjadi secara sederhana. Kita tidak menjelaskan secara biokimia itu sangat panjang. Kemudian, ketika kita kekurangan glukosa dalam tubuh kita, mungkin nggak makan atau puasa atau berhari-hari nggak makan, terjadi kekurangan gula. Maka si glukagon ini, ya, lawannya dari insulin, akan mengambil gula cadangan yang ada di mana? Di liver tadi, di hati atau di otot, untuk dimasukkan ke dalam darah lagi, untuk digunakan sebagai energi. Gitu kerjanya. Nah, jadi kita sudah paham bahwasanya penyakit diabetes itu ada kelainan di sini.
pankreasnya tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tidak ada sama sekali, atau yang ketiga, insulin ada, dihasilkan normal, tetapi terjadi resisten. Nah, apa pula yang dimaksud resisten ini? Maksudnya itu, nah jadi begini ya, saya bikin analogi biar gampang dipahami. Jadi si gula darah yang ada dalam tubuh kita itu kan harus dimasukkan ke sel kan? Sel kan butuh makan, ya kan? Sel butuh makan. Sel itu bagi otot, ya di otot itu ada bagian sel-sel yang paling bagian terkecilnya sel. Itu butuh makan, butuh energi. Gula ini makanannya, glukosa ini energi untuk dijadikan energi. Tetapi untuk memasukkannya ke sel, untuk memasukkannya ke hati, saya bikin analogi, itu memerlukan kunci atau password. Kalau nggak ada kuncinya, nggak ada passwordnya, dia nggak bisa masuk. Akhirnya selnya kelaparan, akhirnya selnya kekurangan energi. Makanya orang penderita diabetes dia akan merasakan lapar, merasakan haus, padahal dia makannya banyak, tapi kok nggak gemuk, malah tambah kurus. Selnya kelaparan, tubuhnya kelaparan karena makanannya ada, gulanya ada, tapi tidak bisa dimasukkan karena passwordnya nggak ada, kuncinya nggak ada. Apa kuncinya? Passwordnya? Itulah insulin. Kembali ke cerita tadi, resisten insulin itu maksudnya apa? Insulinnya ada, tetapi selnya sudah resisten, sudah tidak peka lagi terhadap insulin itu. Jadi dia nggak direspon insulinnya. Jadi sudah ada kuncinya, tapi tetap nggak bisa membuka pintu sel itu untuk memasukkan gula. Itu namanya resisten insulin. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan diabetes ya. Bisa jadi resistensi insulin, bisa jadi insulinnya memang kurang, atau insulinnya memang tidak ada. Saya harap sampai sini bisa dipahami. Sudah sangat disederhanakan bahasanya. Kalau tidak paham silakan tulis di komentar, tanya ya, biar jadi pemahaman, jadi ilmu. Nanti Anda juga bisa mengedukasi anggota keluarga Anda yang lain. Baik, kemudian di masyarakat kita, di masyarakat awam itu ada istilah diabetes basah, diabetes kering. Ada kencing manis basah, kencing manis kering. Padahal sebenarnya di dunia medis pun hal ini tidak dikenal ya. Yang ada itu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Tapi kebanyakan 80-90% itu diabetes tipe 2. Apa itu? Diabetes tipe 1 itu genetik. Jadi menurun ya. Maksudnya gini. Dia itu pankreasnya memang bermasalah dari lahir. Jadi si pankreas ini bermasalah dari lahir. Sudah genetiknya seperti itu. Jadi memang pankreasnya tidak menghasilkan pankreas sama sekali. Ini yang tipe 1. Kalau yang tipe 2 ini dia tidak genetik, dia terjadi karena masalah pola hidup dan pola makan. Sehingga menyebabkan pankreasnya bermasalah. Mungkin ada peradangan atau ada selnya yang rusak, atau di situ ada kanker atau ada tumor sehingga dia tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada istilah diabetes kering, diabetes basah. Karena mungkin asumsi masyarakat itu kalau sudah terjadi luka borok yang parah sehingga sampai amputasi, itu dikatakan diabetes basah. Tapi yang tidak sampai amputasi, tidak terjadi luka, itu diabetes kering. Padahal itu sama saja, ya sama saja. Tidak bisa dibedakan seperti itu. Jadi di video kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, saya tidak menjelaskan tentang obat pankreas dan bagaimana cara mengobatinya. Karena itu ada video khusus dan bahasanya panjang. Saya tidak ingin buat video ini sampai terlalu panjang sehingga membosankan. Jadi di sini saya memberi pemahaman saja apa itu penyakit diabetes. Nanti bagaimana cara mengobatinya. Maka saya akan bikin video. Itu ada 3 metode. Yang pertama pijat refleksi, menekan titik saraf ataupun titik energi pankreas yang ada di telapak kaki. Itu metode yang pertama. Linknya bisa Anda lihat di atas ini. Tapi saya peringatkan dulu, jika saya tunjuk ke atas tidak ada link keluar, berarti videonya belum dirilis. Karena saya bikin videonya bertahap, mungkin videonya belum dirilis, jadi tidak keluar linknya di sini. Jadi Anda pantau aja terus video ini. Channel ini Anda pantau terus. Atau nanti Anda bisa lihat di kolom deskripsi. Di situ akan saya buat link. Cara mengobati diabetes, memperbaiki pankreas dengan akupresur atau pijat refleksi. Kalau belum keluar, berarti saya belum rilis. Nanti Anda sering cek-cek video saya.
sering cek channel ini, mana tahu sudah dirilis videonya. Ya, ini linknya, cara mengobatinya dengan metode pijat refleksi. Tidak cukup hanya dengan pijat refleksi, dia harus dikombin ya. Jadi dia bersinergi antara pijat refleksi, herbal, dan pengobatan secara spiritual, ruqyah syariah. Untuk pengobatan herbal, linknya di sini. Sekali lagi, kalau belum keluar berarti videonya belum rilis. Besoknya Anda cek lagi video ini, atau cek lagi deskripsinya. Atau jangan lupa di subscribe, biar Anda tidak ketinggalan nanti kalau ada update. Yang ketiga, kita combine lagi, kita sinergikan pengobatannya dengan ruqyah. Ini pengobatan spiritual. Kalau Allah sudah berkehendak, itu nggak ada yang sulit. Walaupun dunia kedokteran mengatakan ini diabetes tidak ada obatnya, kalau akidah kita tidak seperti itu. Akidah kita seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan Allah mengatakan bahwasanya kami turunkan penyakit dengan obatnya. Jadi itu akidah kita. Jadi tidak perlu Anda yakini kalau tidak ada obatnya. Pasti ada obatnya. Karena belum ketemu saja. Mudah-mudahan ketemu. Mudah-mudahan ketemu di channel ini. Ya, jadi ruqyah saya bikin untuk khusus niat untuk penderita diabetes, linknya di sini. Kalau nggak keluar, pantau terus video ini besok-besoknya. Mungkin saat Anda melihat video ini, linknya belum saya rilis. Ya, atau cek di kolom deskripsi. Ya, ini sudah cukup panjang, sudah 16 menit. Saya tadi rencana mau bikin 10 menit saja. Jadi mohon maaf tidak bisa terlalu rinci ya. Jadi intinya itu saja. Anda pahami dulu organ pankreas itu apa, letaknya di mana, bentuknya seperti apa, lalu fungsinya apa. Saya ulas sebagai kesimpulan, fungsinya ada fungsi eksokrin, memproduksi getah pencernaan atau enzim pencernaan untuk mencerna makanan. Yang dari mana? Dari lambung. Jadi makanan sudah dibikin menjadi pasta di lambungnya dengan asam lambung yang kuat, hancur, lalu masuk ke usus 12 jari. Ada katup yang mengaturnya. Masuknya bertahap, tidak sekaligus. Nah, ini kalau katup ini bermasalah, ini lain lagi penyakit yang timbul. Atau katup atasnya yang bermasalah, itu asam lambung, GERD jadinya. Gasnya naik ke atas. Masalah GERD sudah dibahas di video yang sebelumnya. Silakan Anda cari-cari. Ya, setelah masuk ke usus 12 jari, lalu pankreas menghasilkan enzim pencernaan atau getah pencernaan untuk memecah protein, untuk memecah lemak sebelum dimasukkan ke dalam usus halus untuk diserap. Itu fungsi eksokrinnya, menghasilkan getah pencernaan. Fungsi yang kedua adalah fungsi endokrin, menghasilkan hormon. Sebenarnya ada sel alfa pankreas, sel beta pankreas, ada sel gamma, ada sel delta. Tapi orang sering mengetahui cuma dua, alfa dan beta. Kita tidak membahas itu secara rinci ya. Sebenarnya ada sel yang lain, sel gamma, sel delta. Masing-masing punya fungsi yang sangat rumit, subhanallah. Tapi pada intinya seperti itu siklusnya. Ya. Kemudian setelah nanti sel alfa ini akan menghasilkan hormon glukagon dan sel beta akan menghasilkan hormon insulin. Fungsinya sudah saya terangkan tadi. Mereka bekerja sama dalam mengatur gula darah. Sehingga jika terjadi masalah pada pankreasnya, otomatis akan terjadi masalah, akan tertimbul penyakit diabetes. Dan penyakit diabetes ini biasanya tidak berdiri sendiri. Dia ada hubungannya dengan lever. Jadi nanti kalau Anda pijat refleksi untuk memperbaiki pankreasnya, untuk mengobati diabetesnya, tidak bisa pankreas saja dipijat, harus juga memijat titik lever, juga harus menyembuhkan lever, juga harus meminum ramuan untuk menyembuhkan levernya atau hatinya. Baru dia akan bersinergi. Kenapa? Karena nanti kan si insulin ini akan menyimpan cadangan gula, itu kan di lever. Kalau levernya bermasalah, juga nggak bisa disimpan, nanti numpuk lagi gulanya di dalam darah. Jadi begitu. Sebenarnya penyakit diabetes itu sebenarnya tidak mematikan, tapi yang mematikan itu adalah dampaknya. Ya, dampaknya apa? Dia bisa menyebabkan gagal ginjal atau stroke. Dia bisa dia bisa menyerang organ-organ yang lain lah, gitu intinya ya. Jadi kalau organ yang sangat vital itu juga terkena dampak seperti ginjal, ataupun terjadi stroke atau ke jantung, nah itu akan mengakibatkan risiko yang lebih tinggi. Jadi pengobatan diabetes yang tepat itu bukan menghilangkan gejalanya. Oh, Anda gula tinggi, pergi ke medis, minum obat untuk menekan gula. Itu menghilangkan gejalanya. Masalahnya kan bukan gula tinggi. Masalahnya pankreas Anda itu bermasalah. Butuh di repair, butuh di tune up.
Jadi butuh diservis. Dan sebaik-baiknya caranya ya dengan cara yang natural, alami, kembali kepada Tibun Nabawi, pengobatan Nabi, dibekam, dikasih herbal, diperbaiki sarafnya, aliran darahnya, aliran energinya, kemudian dibantu dengan herbal, juga dengan secara spiritual, diruqyah. Karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat penawar bagi orang-orang yang mukmin. Wa iza maritu fa yasfin, jika aku sakit maka engkaulah menyembuhkan. Jadi tidak ada istilah tidak ada obat untuk itu. Tersalah ya kalau Anda mempercayainya. Kalau saya tidak percaya. Saya percaya apa yang dikatakan Rasulullah bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Karena belum ketemu saja, karena belum paham saja. Nah, jadi gitu ya. Mudah-mudahan ini sudah kepanjangan ya, mohon maaf. Tadi saya cuma ingin bikin 10 menit aja. Nanti silakanlah ditanya di komentar ya. Saya tidak akan terlalu panjang lagi. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi Anda. Pesan saya bagi Anda yang sudah terkena diabetes, mungkin yang sudah cukup parah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, ya, karena tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah ingin sembuh. Bahkan Nabi Ayub itu sakitnya Anda tahu sendiri kan ceritanya, mungkin lebih parah dari yang Anda derita, tapi Allah sembuhkan, Allah kembalikan semuanya. Jadi jangan berputus asa. Silakan diikhtiarkan dengan cara-cara yang benar. Jadi jangan sembrono, jangan terlalu tersugesti hanya dengan dunia medis. Ada sisi-sisi lain yang mungkin kita belum tahu. Coba masuki sisi spiritualnya. Ya, demikian ya. Saya Abu Khalid Al-Fatih. Saya doakan yang menonton channel ini diberi kesembuhan, diberi kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat jangan lupa di subscribe dan di share kepada rekanan Anda, keluarga Anda. Mungkin informasi yang dibutuhkan. Dan Anda akan dapat pahalanya karena sudah men-share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.